kita investasi apa, tanah, rumah gitu ya, berharga, tapi yang lebih berharga ya anak Anak. kita gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman ayah yang dimuliakan, Masya Allah, Alhamdulillah. Di episode kali ini, ke studio kita kedatangan ayah hebat, ayah yang sangat luar biasa, yaitu Maman Kontraktor. Pak Miftah. Gimana kabarnya Pak Miftah? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau di episode sebelumnya dengan Pak Ukun itu banyak mengenai pribadi dan sebagainya lah ya, usaha dan sebagainya. Nah, untuk di episode sekarang, aduh ini kok menghalangi ya. Di episode sekarang saya ingin menggali lagi lebih ke apa ya? Manfaat apa yang sudah Pak Miftah dapatkan? Kan anak sekolah di Kutab ya. Nah, Ya, manfaat terutama untuk Pak Miftah pribadi dan juga mungkin untuk keluarga setelah menyekolahkan anak di Kutab. Itu yang pertama. Itu dulu deh. Itu dulu jawab dulu aja. satu-satu Nah, satu-satu dulu ya, daripada nanti saya cecat dengan banyak pertanyaan. gak Jawab kejawab. iya gitu ya. Itu jadi manfaatnya kira-kira apa yang sudah Pak Miftah dapatkan nih setelah menyekolahkan anak di Kutab? Silakan. Untuk manfaat apa ya? Nggak ada. Ada, pasti banyak. Betul, betul, betul. Pasti banyak. Jadi kalau di Kutab itu kan partisipasi orang tua itu lumayan banyak ya. Iya, betul. Beda dengan sekolah-sekolah SD pada umumnya, Setingkat SD lah ya. setingkat SD. Jadi ada kajian wali santri, kajian ARA ya. Terus Akademi orang tua ya. mabit ayah, kalau sekarang meet up ayah ya. Iya, minta. Terus apa lagi? Yang tahunan itu Ya, apa namanya? mabit, Makom. makom, mabit kawamah. Jadi ini yang banyak ini ya. Kalau yang hadir selalu sih pasti jadi merasa wah padat juga ya, banyak juga agendanya ya, Iya gitu tuh. gitu. Kalau untuk yang sangat dirasakan ya saya sama keluarga itu belajar bagaimana menselaraskan. Jadi antara di rumah dengan di Kutab. Jadi kan kalau anak belajar mah ya belajar, cuman yang paling susah itu bikin atmosfernya itu Sama kondusif gitu ya. gitu, sama Kondusif. gitu. Jadi itu sih yang saya masih sekarang sampai sekarang belajar gitu. Si suasana di Kutab sama suasana di rumah itu kalau misalnya selaras bagus banget kayaknya. Di sekolah bisa belajar, menuntut ilmu, adabnya bagus, di rumah juga bagus. Ya pelan-pelan lah, dikit-dikit gitu ya. Kayaknya kalau di sekolah konvensional kayaknya agak sulit gitu. Sekolahnya sampai sore, terus si anaknya udah capek, fokus pada materi. Iya. Tidak ada beban apa? Tidak ada materi yang agama gitu. Atau Ada, kurang, cuman porsinya sedikit. porsinya sedikit. Nah itu yang mungkin kita agak berat gitu. Karena investasi yang paling bagus sebenarnya ya anak kita gitu, nantinya. Meskipun ya kita investasi apa, tanah, rumah gitu ya, berharga, tapi yang lebih berharga ya anak kita gitu. Iya, gimana betul. lagi. Itu sih yang kita masih coba belajar gitu. Jadi setidaknya apa ya, mau nggak mau kita sebagai orang tua itu harus ikut belajar. Nah itu Betul kan? dia, itu dia. Iya betul ya. Kalau di sekolah lain mungkin belum tentu. Mungkin belum tentu. Apa namanya? Istilahnya kan ada, kalau kita ingin anak kita soleh, kitanya dulu dong. Betul. Kalau lebih seperti itu ya. Ya. Jadi di Kutab ini kan kalau nggak salah ya kita juga harus sama-sama belajar, tidak hanya nuntut ke
ke anak Anaknya, dan sebagainya gitu ya. Karena kita sejatinya kita yang menjadi yang akan dimintai pertanggungjawaban lah kurang lebih seperti itu nanti kan ya. Ingat tadi betul kata Pak Miftah bahwa ya investasi terbaik kita sebagai seorang ayah, sebagai orang tua ya ke anak. Terus seperti itu, Masya Allah, luar biasa. Nah selanjutnya Pak Miftah, selain tadi mungkin udah dirasakan manfaatnya dengan Pak Miftah dan keluarga mungkin ya. Kira-kira kan Kutab ini sebagai sebuah lembaga, itu salah satu lembaga pendidikan yang di situ kan banyak kegiatan, terutama juga orang tua, para ayahnya sering ketemu gitu kan. Pasti di situ kan juga ada yang namanya Forku, Ya. Forum Komunikasi Orang Tua Kutab. Nah itu. Jadi orang tua ini ada organisasinya gitu ya, forum yang mana orang tua ini bisa berkomunikasi dan sebagainya. Nah kira-kira di Forku atau di Kutab ini ada nggak kira-kira kontribusi apa yang ingin Pak Miftah berikan? Tentunya dengan kemampuan masing-masing. Saya juga ketika berdiskusi dengan ayah yang lain, saya mampunya di bidang ini, tidak apa-apa. Yang penting di situ kita ada kontribusi. Kira-kira nih, Pak Miftah kontribusinya mau seperti apa nih kira-kira? Atau mungkin sudah dilakukan lah, atau masih dalam tahap planning saya mau seperti ini, lebih seperti itu. Kalau kontribusi, waduh saya nggak tahu ya kontribusi saya apa ya. Kemarin sih saya ditempatkannya di divisi sama Pak Bakti itu bisnis Mandiri Finansial. Mandiri Finansial. Cuman kayaknya ada beberapa agenda dulu itu. Kalau untuk pendataan kan sama Pak Daryl ya. Betul. Udah berjalan itu? Kalau pendataan sih udah berjalan. Jadi dulu tuh sama Pak Rifa ya. Iya betul. Pak Rifa itu rencana itu bikin katalog. Ya katalog semacam kayak inilah PDF atau apalah gitu. Jadi di dalamnya itu ada data-data yang dari Pak Daryl itu kita bikin katalog gitu. Jadi katalog bisnis lah. Jadi bisnis saya apa aja sih. Jadi pakai kayak Yellow Pages lah. Jadi kalau ada yang butuhkan apa, tinggal cari ke sini. Tinggal kan kalau di PDF kan tinggal pakai keyword, misalnya interior, wah langsung superior. Kan? Iya. Nah gitu. Jadi rencana sih kayak gitu, cuman belum ada actionnya gitu. Belum ada actionnya. Kalau ada itu sih lebih enak gitu. Jadi kadang-kadang kan di grup suka nanya, Pak saya perlu ini ke siapa ya? Gak perlu nanya-nanya lagi kan udah ada. Tinggal lihat database itu ya. Database itu kita bikin aja kayak PDF gitu, kita rilis sebulan sekali. Kalau misalnya rame bisa ada sponsornya juga gitu kan di menarik luar biasa. Jadi nantinya rencananya di situ bukan pekerjaan mungkin yang usaha, terus yang bekerja gitu ya. Terdata. Jadi di antara kalau di antara orang tua yang membutuhkan apa, tinggal lihat aja ke situ. Kontak aja orangnya gitu ya. Misalnya perlu bikin rumah gitu kan, Mamang kontraktor. Mamang dong. Bener. Perlu bikin kitchen set. Jangan lupa gitu ya. Jangan lupa. Interaksi kalian. upselling. Luar biasa gitu, ya. Iklan dikit lah. Ya mudah-mudahan itu bisa berjalan tuh. Ya, insya Allah rencana ya bikin pilot project dulu. Ya walaupun sekarang mungkin secara di kepengurusan sudah berganti ya. Sudah berganti. Ya, mudah-mudahan lah itu bisa jadi nanti jadi projectnya ini Info Cipageran. Oh gitu. Oh iya benar, ini yang punya Info Cipageran ini. Luar biasa. Jadi setidaknya itulah kontribusi pemerintah ya. Atau mungkin ada nggak kira-kira planning yang lain gitu? Apalagi sekarang kan kalau nggak salah Kutab nih masjidnya udah mau digunakan. Apakah juga mungkin apalagi sekarang dari tim Wakafro, Wakaf produktifnya juga udah mulai gerak lagi nih. Ada nggak kira-kira kontribusi yang lain lah gitu ya? Mungkin kalau untuk dari segi Forku mungkin nggak tahu ini masuk Forku atau enggak. Saya sih pengen ada ini kolaborasi sama program Wakaf Produktif. Kemarin sempat ngobrol-ngobrol juga sama Pak Yudi. Yang di grup itu ya, yang grup Wapro itu, yang tanah itu. Nah itu yang tanah itu. Jadi
di kita ya kebanyakan itu banyak yang pakai lahan-lahan itu lahan-lahan tak bertuan. Padahal ada yang punya gitu. Padahal yang punya. Tapi terbengkalai nggak diurus gitu. Nah gitu tiba-tiba aset lah ya aset diolah sama orang ya. Gitu. Mungkin ada yang izin, ada yang tanpa izin gitu. Jadi kita mencoba menawarkan punya lahan terbengkalai, kita tawarkan ini menjadi lahan wakaf produktif temporer. Iya betul temporer. Temporer. Jadi misalnya jangkanya setahun atau 5 tahun, 2 tahun, 5 tahun, boleh tergantung terserah kesepakatannya nanti ya. Kesepakatan dengan dari wakaf produktif, dari WACI dengan pemilik lahan gitu. Dan nantinya juga akan ada timbal balik feedback ke yang punya lahan. Yang punya lahan juga ada menarik betul. Ada profit gitu yang bisa di-sharing. Ya, profit sharing lah ya gitu ya. Profit sharing yang bisa daripada dia lahannya terbengkalai terus patok-patoknya udah pada hilang. Jadi ini serobot orang lain. Ini Indonesia banyak ya. Banyak masalah kasus hukum agraria itu paling banyak. Ini agraria nih. Paling banyak di Indonesia. Nyerempet yang baru dilantik. belum dilantik. Udah. Bukan udah yang baru dilantik, menteri yang baru. Oh, itu beda. Beda. Udah. Jangan di situ ah. Jangan politik, jangan. Jadi gitu ya, rencananya gitu. Jadi saya juga banyak ngobrol sama orang pasti misalnya kalau nggak masalah itu lahan, rebutan patok, geser-geser patok, kalau nggak rebutan warisan. Allahu Akbar. Itu banyak. Jadi kita bisa. Di masyarakat banyak gitu ya. Itu mah sangat umum gitu. Mau yang berilmu tidak berilmu sama aja. Begitu. Jadi ini prospeknya sebetulnya bagus. Lahan ini banyak orang itu banyak yang punya lahan terbengkalai itu banyak gitu. Jadi kita bisa masuk ke situ sebetulnya. Kita bisa kolaborasi memanfaatkan lahan itu. Si yang punya lahan punya teredukasi, dia juga dapat amal soleh lah ya. Patoknya batas tanahnya aman gitu. Jadi saling menguntungkan. Simbiosis mutualisme. Nah, eta bisa mikir apa? Simbiosis mutualisme betul. Jadi itu sih. Jadi kita harus emang pintar lah ya, pintar cari angle. Cari angle dan peluang. Jadi gitu ya. Kalau kita ini wakaf. Kayaknya orang agak apa nih? Apa untungnya buat saya? Ya, pasti gitu. Ya kita tawarkan solusi aja, Pak, punya lahan. Oh iya, saya punya lahan di sini. Biasanya satu dulu tuh. Coba pilot project gitu ya. Pilot project. Biasanya kayak gitu banyak tanahnya. Sertifikat waktu segini gitu ya. Bahkan teman saya ada yang punya sertifikat 1 lemari, nggak tahu tanahnya di mana. Ajaib itu asli. 1 lemari penuh, full. Ngeri pisan. Bukan juragan tanah lagi itu mah. Waduh, Sultan bener. Ini ada saya satu yang saya nggak tahu ini tanahnya di mana. Allahu Akbar, ada kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi ini peluang bagi kita mengedukasi. Nah itu intinya edukasi itu. Edukasi. Sebetulnya dari sama Pak Yudi ngobrolnya udah 2 tahun yang lalu mungkin ya. Tentang yang seperti tentang ini ya. Kalau dulu ini harus dihadirkan ke sini nih kayaknya. Iya, Pak Yudi. Jadi dulu itu kita ada kerja sama Pak Yudi tuh punya bisnis properti kan, agent properti. Dulu mulainya dari situ sebetulnya. Dari situ kita kerja sama ini. Kalau misalnya ada yang punya lahan atau apa gitu, bisa dikerjasamakan. Kalau dulu kalau nggak salah Pak Yudi itu lagi cari lahan buat pembibitan ini pakan ternak gitu. Oh itu kalau misalnya jalan itu sepertinya bisa menjadi lahan. Apa ya? Jadi continue gitu. Continue. Kita kan carinya yang manjang lah gitu. Kalau lahannya satu juga alhamdulillah, tapi kalau misalnya informasi ini bisa sampai ke teman-teman yang lain, ini kan wali santri ada lumayan banyak. Informasi ini bisa sampai ke yang lain kan? Ke rekan-rekannya gitu ya. Teman-teman yang lain, rekan-rekan. Ya mudah-mudahan nih para teman ayah yang nonton video ini, kalau misalkan Sultan tanah banyak gitu ya,
mau Tuan tanah. tuan tanah mau dimanfaatkan daripada tanahnya hanya dibiarkan saja. Biarkan saja. Terus patok siapa tuh nanti bergeser. Patoknya nanti ini udah Nah, sering nih. Ya, Patok bergeser. ya, dengan tentunya tidak sendiri gitu ya, ada yang pindah. Ada yang Ini pindah. jadi bisa jadi peluang amal juga nih ya. Wakaf temporer. Jadi nanti ada feedback sharing sebagainya. Nah, nanti kalau misalkan ada dari teman ayah yang mempunyai tanah yang tidak termanfaatkan dengan baik, bisa juga kita komen aja di nanti di di YouTube di kita. Nah, nanti tim kita akan menghubungi gitu ya. Kalau enggak nanti bisa menghubungi Pak Miftah juga yang nanti akan coba mengedukasi kalau seperti itu Pak ya. Luar biasa nih Pak. Ide berkontribusinya apalagi ini berkaitan dengan waktu. Ya. Tinggal gimana nanti mungkin action plan dan sebagainya. Betul. Sehingga juga dari tim wacinya juga harus sudah siap. Harus sudah siap. Harus sudah siap gitu kan. Seperti itu. Ketika misalkan Allah persiapkan nih tanah ada, Ya. ada tim penggarapnya nggak ada atau gimana gitu kan. Harus ada juga. Ya, dan sebagainya. Itu aja dong Pak Miftah, terima kasih. Luar biasa nih, insya Allah diskusi kita kali ini akan ada banyak faedah dan informasi yang didapat untuk teman ayah sekalian. Terima kasih Pak Miftah sudah hadir, sudah menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan yang kita diskusikan ini insya Allah akan ada manfaatnya. Dan juga mudah-mudahan Pak Miftah karena meluangkan waktu ke sini Allah ganti dengan kesempatan-kesempatan yang lebih barokah lagi untuk Pak Miftah dan keluarga. Itu saja para teman ayah sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.